Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Bapak Imam Faizin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan perkuliahan ilmu kalam secara daring. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Perkenankanlah kami dari kelompok 6 Tadris Matematika kelas B hendak mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai materi aliran Mu'tazilah dengan anggota yang pertama Triana Novitasari, NIM 2617047, yang kedua ada Vinori Safiraningrum, NIM 2618058, yang ketiga ada Ahmad Jamaluddin, NIM 2618064, dan dengan saya sendiri Fatimah Zikra Amalia, NIM 2618085. Baik, pembahasan kali ini yaitu mengenai sejarah, tokoh-tokoh, ajaran pokok, dan perkembangan aliran Mu'tazilah. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Mbak Triana Novitasari, yaitu mengenai sejarah kemunculan aliran Mu'tazilah. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Mu'tazilah secara etimologis bermakna orang-orang yang memisahkan diri. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah di kota Basrah atau di Irak pada abad kedua Hijriah. Kelahirannya bermula dari reaksi Wasil bin Atta pada tahun 700-750 Masehi. Pembina pertama aliran Mu'tazilah ini adalah Wasil bin Atta. Sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Masudi, Wasil bin Atta adalah Syai' al-Mu'tazilah wa qadimuha, yaitu kepala Mu'tazilah yang tertua. Kemudian, kemunculan aliran Mu'tazilah untuk pertama kalinya pada masa dinasti Umayyah, yakni di masa pemerintahan Abdul al-Malik bin Marwan dan Hisham bin Abdul al-Malik. Wasil adalah seorang yang telah memiliki bangunan intelektual pada zamannya. Antara Wasil, Hasan al-Basri, dan Amr bin Ubaid telah terjadi kesepakatan tentang qadar. Begitu pula dalam masalah tauhid dan tanzih. Selain Wasil, tokoh Mu'tazilah yang cukup terkenal adalah Abu al-Hujjaj al-Alaf. Kemudian tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah dan pemikirannya. Yang pertama, Wasil bin Atta pada tahun 80 sampai 131 Hijriah atau 699 Masehi. Wasil bin Atta adalah orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Ada 3 ajaran pokok yang dicetuskannya, yaitu paham manzilah bain al-manzilatain, paham qadariyah, dan paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. 2 dari 3 ajaran itu kemudian menjadi doktrin ajaran Mu'tazilah, yaitu al-manzilah bain al-manzilatain dan peniadaan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, Abu Huzail al-Alaf pada tahun 153 sampai 226 Hijriah atau 757 sampai 840 Masehi. Beliau banyak mempelajari buku-buku Yunani dan banyak dipengaruhi olehnya. Karenanya, aliran Mu'tazilah berkembang dengan pesat. Dari pendapat-pendapatnya, salah satunya yaitu hakikat manusia adalah badannya, bukan jiwanya, atau nafsu atau ruhnya. Yang ketiga, Ishaq Ibrahim Sayyar An-Nazam pada tahun 231 Hijriah atau
845 Masehi. Ia adalah salah satu tokoh Mu'tazilah yang paling muda usianya dalam mengarungi dunia kemu'tazilahan. Dari pendapatnya, salah satunya yaitu hakikat manusia adalah jiwanya, bukan seperti pendapat dari Alaf bahwa hakikat manusia adalah badannya. Yang keempat, Al-Jahid. Dalam tulisan-tulisannya dijumpai paham naturalis atau kepercayaan akan hukum alam. Oleh kaum Mu'tazilah disebut sunnah Allah. Ia antara lain menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan manusia tidaklah sepenuhnya diwujudkan oleh manusia itu sendiri, melainkan ada pengaruh hukum alam. Yang kelima, Mu'ammar bin Abbad al-Sulmi pada tahun 220 Hijriah atau 835 Masehi. Pendapatnya tentang kepercayaan pada hukum alam sama dengan pendapat Al-Jahid. Ia mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan benda-benda materi. Adapun sesuatu yang datang pada benda-benda itu adalah hasil dari hukum alam. Misalnya, jika sebuah batu dilemparkan ke dalam air, maka gelombang yang dihasilkan oleh lemparan batu itu adalah hasil atau kreasi dari batu itu, bukan hasil dari ciptaan Tuhan. Yang keenam, Abu Ali al-Jubai. Pendapatnya yang masyhur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia dan daya akal. Mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, ia menerangkan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Kalau dikatakan Tuhan berkuasa, berkehendak dan mengetahui, berarti ia berkuasa, berkehendak dan mengetahui melalui esensinya, bukan dengan sifatnya. Lalu kewajiban manusia, ia membaginya ke dalam dua kelompok, yakni kewajiban-kewajiban yang diketahui manusia melalui akalnya atau wajibah akliyah dan kewajiban-kewajiban yang diketahui melalui ajaran yang dibawa Rasul dan Nabi atau wajibah syar'iyah. Yang ketujuh, Bishr al-Mu'tamir. Ajarannya yang penting menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Anak kecil baginya tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak, karena ia belum mukallaf. Seorang yang berdosa besar kemudian bertobat, lalu mengulangi lagi berbuat dosa besar, akan mendapat siksa ganda, meskipun ia telah bertobat atas dosa besarnya yang terdahulu. Yang kedelapan, Abu Musa al-Mudrar. Beliau dianggap pemimpin Mu'tazilah yang sangat ekstrim karena pendapatnya yang mudah mengkafirkan orang lain. Menurut Syahristain, ia menuduh kafir semua orang yang mempercayai kekodiman Al-Quran. Ia juga menolak pendapat bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dengan mata kepala. Dan yang terakhir, yang kesembilan, Hisham bin Amr al-Fuwati. Beliau berpendapat bahwa apa yang dinamakan surga dan neraka hanyalah ilusi, belum ada wujudnya sekarang. Alasan yang dikemukakan adalah tidak ada gunanya menciptakan surga dan neraka sekarang, karena belum waktunya orang memasuki surga dan neraka. Ajaran pokok aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mempunyai 5 doktrin pokok yang populer dengan sebutan Usulul Khamsah. Kelima doktrin itu adalah At-Tauhid, Al-Adlu, Al-Wa'ad, Wal-Wa'id, Al-Manzilah Bainal Manzilatain, dan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. At-Tauhid yaitu mengesahkan Tuhan. Dalam mengesahkan Tuhan, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang berdiri sendiri di luar zat, karena akan berakibat banyaknya yang qadim. Al-Adlu yaitu
keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan menuntut Mu'tazilah mengandung arti bahwa Tuhan wajib berbuat baik dan terbaik bagi hambanya. Tuhan wajib menepati janji. Tuhan wajib berbuat sesuai norma dan aturan yang ditetapkannya. Dan Tuhan tidak akan memberi beban di luar kemampuan hamba. Al-wa'ad wal-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa janji dan ancaman Tuhan untuk membalas perbuatan hambanya pasti akan terlaksana. Ini bagian dari keadilan Tuhan. Selanjutnya, al-manzilah bainal manzilaten, yaitu tempat di antara dua tempat. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar statusnya tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir. Ia berada di antara keduanya. Doktrin inilah yang kemudian melahirkan aliran Mu'tazilah yang digagas oleh Wasil bin Atha. Yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perintah melaksanakan perbuatan baik dan larangan perbuatan kemungkaran. Ini merupakan kewajiban dakwah bagi setiap orang Mu'tazilah. Selanjutnya yaitu perkembangan aliran Mu'tazilah. Dalam perkembangannya, aliran Mu'tazilah melewati dua fase yang berbeda. Yang pertama, fase Abbasiyah pada tahun 100 hingga 237 Hijriah, dan yang kedua fase Buwaihi pada tahun 334 Hijriah. Generasi pertama mereka hidup di bawah pemerintahan Bani Umayyah dengan waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian memenuhi zaman awal Daulah Abbasiyah dengan aktivitas gerak, teori, diskusi, dan pembelaan terhadap agama dalam suasana yang dipenuhi oleh pemikiran baru. Dimulai di Basrah, kemudian di sini berdiri cabang sampai ke Baghdad. Orang-orang Mu'tazilah Basrah bersikap hati-hati dalam menghadapi masalah politik. Tetapi kelompok Mu'tazilah Baghdad justru terlibat jauh dalam politik. Mereka ambil bagian dalam menyulut dan mengobarkan api inkuisisi bahwa Al-Quran adalah makhluk. Memang, pada awalnya Mu'tazilah menghabiskan waktu sekitar 2 abad untuk tidak mendukung sikap bermazhab dan mengutamakan sikap netral dalam pendapat serta tindakannya. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa mereka disebut Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak mengisolir diri dalam menanggapi problematika imamah sebagai sumber perpecahan pertama, tetapi mengambil sikap tengah dengan mengajukan teori al-manzilah bainal manzilatain. Di bawah tekanan Asy'ariyah, nampaknya mereka berlindung pada Bani Buwaihi. Selanjutnya, aliran Mu'tazilah terbagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama disebut Mu'tazilah 1. Mu'tazilah 1 muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan inilah yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah, karena mereka menjauhkan diri dari pertikaian masalah khilafah. Kelompok ini bersifat netral politik, tanpa stigma teologis, seperti yang ada pada kaum Mu'tazilah yang tumbuh di kemudian hari. Lalu golongan kedua disebut dengan Mu'tazilah 2. Mu'tazilah 2 ini muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim.
Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Mu'tazilah 2 ini memiliki banyak versi mengenai sejarah kemunculannya. Namun, kaum Mu'tazilah sudah tidak ada lagi karena mereka mendapat tantangan keras dari umat Islam lain. Setelah mereka berusaha di abad ke-9 untuk memaksa faham-faham mereka dengan kekerasan pada umat Islam yang ada pada waktu itu, pemikiran rasional Mu'tazilah dan sikap kekerasan mereka membawa pada lahirnya aliran-aliran teologi lain dalam Islam. Aliran-aliran itu timbul untuk menjadi tantangan bagi aliran yang bercorak rasional dan liberal tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.